Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Jumpa lagi ya dengan saya dan seluruh tim. Kali ini kita praktek membuat bumbu bacem ya. Untuk resepnya sudah di share di grup WA. Silakan cek ya. Jadi hari ini saya akan praktekkan membuat bumbu bacem. Sebetulnya nothing spesial sih ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa lah membuat bumbu bacem. Namun di sini tekniknya bagaimana caranya kita mengolah suatu produk agar nanti ayam yang kita bacem tidak menyusut, tidak banyak menyusut. Nah, titik poinnya yaitu kita mengendalikan bumbunya dan cara penyimpanannya. Nah, itu pengaruh banget ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Jadi di sini semua bahan-bahan yang sudah disiapkan sama teman-teman, bumbu-bumbunya di sini ya, bumbu-bumbu segarnya, dan di sini ada bumbu bubuk. Nah, ini yang saya ambil garam dan fosfat ya. Ini garam, ya ini garam, kemudian ini fosfat. Nah, fosfat ini atau STPP. Fosfat ini fungsinya adalah untuk mengikat kadar air di dalam daging. Jadi fosfat ini harus didampingi dengan garam. Nah, di sini bumbu kok ada fosfat, bukannya untuk daging. Jadi Bapak Ibu, ini saya contohkan. Jadi kalau kita mempunyai bisnis makanan ya, kalau kita punya restoran atau memang jualannya di rumah, agar kita bisa memanage atau mengatur manajemen waktu kita juga, dan kita bisa dan kita tidak mengendalikan tukang masak, maka kita harus pandai-pandai pada sistemnya atau bahkan teknik pengolahannya. Jadi di sini seolah-olah kita sedang prepare atau mempersiapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk macam-macam produk kita nanti. Jadi untuk garam dan fosfat ini akan saya sendirikan terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Ya, ini saya sendirikan. Nah, garam dan fosfat ini akan kita campurkan di bumbu nanti yang sudah matang. Namun syaratnya pada saat mencampurkan harus kondisi sudah dingin. Kenapa begitu? Karena fosfat kalau bumbu dalam kondisi panas pencampurannya nanti dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Jadi sudah nggak fungsi lagi ya. Oke, kita blender ini dulu biar nggak bingung ya. Saya blender untuk bumbunya ini dulu. Kita blender halus. Kita tumis ya sampai harum. Ada Bu Yuyun bergabung, Bu Farin. Katanya, wah bumbu bacem ya Bu. Wah, ada Bu Yuyun ya Bu. Iya, iya Bu. Wah, ini bumbu bacem. Wah, kita bikin bumbu bacem Bu. Sekaligus cara pencampurannya untuk fosfatnya. Oke, ini sudah di blender halus sama Mbak Iis ya. Kita tumis. Oke. Oke, bumbunya dimasak sama Mbak Iis. Itu bisa untuk bacem tahu tempe ya Bu Farin? Bisa. Bisa.
Jadi ini kita masak sampai harum. Jadi Bapak Ibu, ini nanti pencampuran garam dan fosfatnya ini menunggu bumbunya itu sudah dingin. Jadi ini kan kita masak ya sampai harum. Kemudian kalau sudah harum, sudah matang, kita tunggu dingin, baru kita masukkan atau kita tuang garam dan fosfatnya ini. Kenapa begitu? Karena fosfat ini dalam keadaan panas dicampurkan, dia sudah tidak fungsi lagi gitu ya. Jadi nanti besok kita praktekkan dari bumbu bacem ini yang sudah dicampur dengan garam dan fosfat. Besok kita tinggal mencampurkan bersama ayamnya. Jadi nanti ayamnya tidak mudah atau bahkan ayamnya ini tidak banyak menyusut ketika dimasak. Jadi fungsinya fosfat ini untuk mengikat kadar air di dalam daging. Tapi syaratnya dicampurkan posisi bumbunya sudah dingin. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, karena fosfat ini harus didampingin dengan garam. Jadi garam saya tuang aja jadi satu bersama fosfatnya. Andai kata Bapak Ibu nanya, untuk mendampingi fosfat, garam itu harus berapa gram atau berapa persen, tergantung dari resep Bapak Ibu. Kalau mempunyai resep sendiri dengan merek garam yang berbeda, pasti tentunya gramasinya beda ya. Itu aja yang dipakai ya. Jadi fungsinya garam hanya untuk menemani si fosfat bekerja. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ini bumbunya kita masak dulu sampai harum, sampai matang, kita tunggu dingin, baru kita campurkan garam dan fosfat. Kemudian baru ayamnya boleh dicampurkan atau dilumurkan ke ayamnya biar meresap gitu ya. Oke, ini gula merahnya kita tuang. Nah karena hari ini kalau nunggu bumbunya ini dingin lama ya, kita kan live IG ya, berarti besok aja saya kasih contoh untuk mencampurkan garam fosfatnya sekaligus nunggu dingin. Wah dinginnya sampai sehari enggak ya, karena kita terbatas sama waktu. Kalau nunggu sampai dingin, apa itu lama. Kalau masak langsung tidak bikin bumbu saja, ayamnya kapan dimasukkan? Kalau masak maksudnya langsung di ini. Kalau masak langsung buka tuang tidak bikin bumbu saja, ayamnya kapan dimasukkan? Iya, nunggu dingin baru dimasukkan garam fosfat baru ayamnya. Karena ini kan kita keburu waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak langsung saya masukkan. Besok saya contohkan bisa langsung, tapi syaratnya nunggu bumbunya dingin terlebih dahulu. Jadi garam fosfat itu harus keadaan dingin. Fosfat itu dicampurkan dalam keadaan bumbu atau ayamnya itu mentah, bumbunya dingin, sudah dingin. Maksudnya tidak panas ya. Kalaupun bumbunya mentah ya nggak apa-apa, dicampurkan semuanya nggak apa-apa. Baru nanti dimasak jadi satu juga nggak apa-apa. Pada intinya untuk mencampurkan fosfat, kondisi dagingnya masih mentah, kemudian tidak kondisi atau bumbu itu mentah atau matang, tidak kondisi panas. Oke, kita tuang untuk bumbu bubuknya. Bapak Ibu yang belum tergabung di kelas ayam ikan bakar, silahkan ya. Kelasnya sudah dilaksanakan hari Senin besok. Nah, karena masih ada seat, mumpung belum penuh, jadi segera aja hubungin admin ya. Kelasnya diadakan secara online live streaming Zoom selama 3 hari. Jadi selama 3 hari ini kita juga prakteknya ini juga live Bapak Ibu. Jadi tidak kita yang sudah mempunyai video rekaman, bukan gitu. Jadi setiap kelas kita meskipun entah suatu saat kita buka lagi kelas yang tema yang sama, tetap kita live zoomnya kita praktek lagi. Jadi setiap kelas itu pasti ada live-nya sendiri-sendiri ya. Jadi kita prakteknya secara live
menyampaikan teorinya juga secara live. Nah, ini kita masak. Oke, nah langsung aja kita pindah ke tempat ya. Bu, kalau ayamnya belum ada, apa garam fosfatnya tetap dicampurkan bumbu? Apa Iya. barengan sama ayam? Iya, langsung dicampurkan aja ke bumbu, enggak apa-apa, tapi nunggu dingin ya bumbunya ya. Ayam kremes Purwodadi. Bumbu fosfat itu apa Kak dan bisa dibeli di mana? Di toko bahan kue banyak, online juga banyak. STPP, sodium tripolifosfat, bilang aja fosfat gitu ya. Di toko bahan kue banyak, online juga bisa. Oke, nah Bapak Ibu masih banyak sekali yang harus kita praktekkan dan harus kita jelaskan. Namun kalau semuanya live IG nggak nyampe dong. Jadi sisanya bahkan jauh lebih banyak lagi yang harus kita praktekkan pada saat live streaming Zoom di kelas tanggal 16, 17, 18. Jadi kalau pengen lebih lengkap lagi mengenai ilmunya, baik modal bisnisnya, kemudian HPP dan sebagainya, segera aja gabung di tanggal 16, 17, 18 pukul 18.30 WIB. Durasinya kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam ya Bapak Ibu ya. Nanti hasil rekaman prakteknya akan disimpan dan dibagikan di grup WA. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, bisa sewaktu-waktu untuk bisa mempelajarinya. Untuk resep dan filenya akan kita kirimkan sebelum kelas dimulai. Ada pertanyaan Mbak Isma? Jadi ini untuk mencampurkan tunggu dingin dulu ya. Nah ini masih panas, nggak boleh. Nanti fosfatnya nggak bisa bekerja, percuma aja gitu ya. Jadi ini tunggu dingin, karena kalau nunggu dingin ini kan lama kita ya. Nanti kita diam-diaman lagi pada saat live IG ya sambil nunggu ini dingin. Jadi ini besok aja ya saya praktekkan untuk cara mencampurkannya ya. Sekaligus besok saya praktekkan juga dicampur dengan ayam. Oke, ada pertanyaan? Baik, terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian. Dari saya dan tim mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.